Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada ma khalaqa fis sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada ma khalaqa fil ard. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada ma baina dzalik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada ma huwa khaliq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta bis salati alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu ay yusalla alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama tambagi salatu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ikhwatal iman, para guru yang mulia, saudara-saudariku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang Ia karuniakan kepada kita. Saking banyaknya kita tidak berkemampuan untuk menghitungnya. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan nikmat terbesar adalah Allah karuniakan iman wal Islam kepada kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah istiqomahkan kita sampai dengan akhir hayat kita. Dan Allah ingatkan kepada kita, ayat ini sering dibaca oleh para khatib. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan berislam. Jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Jangan sampai kalian wafat kecuali dalam kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang selalu kita mohon agar Allah husnul khatimahkan kita semuanya. Mudah-mudahan kita berdoa dan saling mendoakan di antara kita. Allah karuniakan husnul khatimah. Salawat dan salam atas hamba pilihan Allah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menyebut beliau, menceritakan tentang uswah dan qudwah beliau tidak akan pernah ada habisnya. Diulang-ulang, terus digali, kita akan menambahkan kerinduan dan kecintaan kepadanya. Mengapa? Tidak akan pernah kita jumpai dan tidak akan pernah kita ketahui kekurangan dan cacatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita mengenal, semakin pahamlah kita bahwa Allah menjadikan makhluknya yang terindah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda, ibunda, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah. Kalau untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala sebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani
takwim. Untuk seluruh makhluk Allah ciptakan dalam rupa yang sempurna, dalam rupa yang terindah. Apatah lagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Secara biologis beliau manusia seperti kita. Tapi walaupun manusia seperti kita, beliau diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama dengan kita. Di antaranya Allah firmankan dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Akhir surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa berharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhan. Baik. Qul innama ana basyarum mithlukum. Aku ini bashar, manusia. Secara biologis Allah Subhanahu wa taala jadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sama dengan kita. Artinya bentuknya adalah sama. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas, yuha ilayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita mengikuti wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diberikan wahyu kepadanya, lalu beliau sampaikan kepada umatnya. Kita mengikuti orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak keistimewaan lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengulang-ulang tentang ini. Yang pertama, secara rupa saja ini tidak ada manusia yang bisa menyamai baginda Rasulullah. Saya mau tanya nih buat bapak saudara semuanya, kira-kira merasa ganteng nggak? Merasa tampan nggak? Rasa ya? Alhamdulillah. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Sebagaimana kau indah, kau jadikan indah rupaku ini ya Allah, maka jadikan indah perangaiku. Makanya setiap kali bercermin kan kita begitu ya. Pokoknya merasa ganteng aja dulu. Urusan orang lain mau menilai apa itu urusan orang ya. Yang penting perasaan kita. Nah, kalau antum saja sudah merasa ganteng, kita merasa bahwa Allah menciptakan rupa kita dalam rupa yang indah, apatah lagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang kalau ada bulan purnama yang indah dibelah dua, maka separohnya adalah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal separohnya lagi. Separohnya dibagi dua lagi. Yang separoh diberi kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu yang separohnya lagi 25% itu dibagi buat yang tinggal di jalan tawakal, buat yang di jalan syukur, di jalan ikhlas, yang di Sentul, yang di Gunung Sindur, yang di Indonesia, yang di Arab, Timur Tengah, yang di Afrika, yang di Amerika, di Australia, di Asia, dibagi untuk seluruh penduduk bumi ini. Sudah dibagi-bagi sedemikian rupa, masih bisa mengaku dan merasa ganteng. Gimana Nabiullah Yusuf alaihi salam? Bagaimana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sahabat pernah kehilangan jarum. Di dalam rumahnya jarumnya jatuh. Dicari-cari nggak ketemu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah itu. Rasul datang, tidak perlu waktu lama, jarum itu segera ditemukan. Mengapa? Karena pancaran cahaya wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bagaimana? Allahu Akbar. Yang kedua yang membedakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita adalah, insya Allah ini merasa gagah atau tidak ini? Gagah ya? Merasa kuat atau tidak? Kuat. Terutama ibu-ibu, masya Allah. Tidak bisa juga kita bilang wanita makhluk yang lemah. Kenapa? Boleh jadi aktivitasnya lebih panjang waktunya, lebih lama dibandingkan dengan laki-laki. Jujur saja, laki-laki terutama yang punya anak kecil, Ustaz Batubara belum ya? Insya Allah. Ya, bagi laki-laki yang punya anak kecil, pertanyaannya berapa lama dia bisa bersenang-senang dengan anaknya? Berapa menit dia bisa lama-lama bermain dengan anaknya yang kecil itu? Waktu tersenyum, waktu ditimang-timang, waktu berlari-lari, mungkin masih ada perasaan bahagia. Tapi kalau sudah mulai pupuk, diserahin ke siapa? Ibunya. Kalau sudah mulai nangis, diserahin ke siapa? Serahin ke ibunya. Allahu Akbar. Wanita itu hebat. Wanita itu unik. Maka laki-laki yang mengaku gagah itu, laki-laki yang kuat itu, ternyata kalau dikumpulkan 30 laki-laki normal baru berbanding dengan kekuatan seorang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekuatan Nabi, keperkasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbanding 30 laki-laki normal. Jadi kalau di Sentul ini yang paling gagah ini siapa? Ya perasaan aja gitu ya, Pak Faisal katanya. Pak Faisal 30 laki-laki seperti Faisal, Bang Faisal ini, masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kekuatan itu. Maka beliau maju ke medan perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti mengurus umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berleha-leha. Kalaupun beliau mau istirahat, maka istirahatnya Rasulullah SAW lewat apa? Lewat sholatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijadikan untuk beliau qurrata ain, menjadi kesenangan, kebahagiaan saat melaksanakan sholat.
Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik ikhwah, saya mengulang solawat yang dinisbatkan kepada, ditulis oleh Hadratus Syekh Mbah Khalil Bangkalan, dan beliau termasuk zuriat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, gurunya para kiai, ulama yang alim, yang allamah. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau. Kita baca kembali salawat ini. Yang pertama, supaya ilmu kita menjadi ilmu zahiran wa batinan, ilmu lahir dan batin. Yang kedua, kita mohon Allah kumpulkan kita bersama hamba-hambanya yang saleh dunia sampai dengan akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Insyaallah sudah hafal ya. Ayo coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, depan nama belakangnya hafal. Baik, kalau memang nanti ada yang mau kita tuliskan, insyaallah kita berikan. Ya, insyaallah Bunda ya. Jadi kita mohon kepada Allah dengan berkah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah karuniakan ilmu kepada kita, ilmu zahir dan batin, lahir dan batin. Yang kedua, Allah karuniakan kita kumpulnya bersama orang-orang soleh dunia sampai dengan akhirat nanti. Baik ayahanda bunda semua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mohon maaf pagi ini tidak saya kutip dari kitab Al-Adhkar, tapi mudah-mudahan ini juga ada manfaatnya. Saya ingin sampaikan 3 kunci bahagia, 3 kunci bahagia yang disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Unwanus sa'adah, kata beliau, indikator bahagia itu ada 3. Yang pertama, idza u'tiya syakar.
wa idza btuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Kira-kira sudah paham semua ya? Perlu diterjemah? Ya. Itu anak-anak di Mekah 10 tahun pinter-pinter bahasa Arab. Ini orang Az-Zikra ini insya Allah akrab semua dengan bahasa Arab. Kenapa? Insya Allah Al-Arabiyah lughatu ahlil jannah. Bahasanya penduduk surga nanti bahasa Arab. Jadi yang tidak bisa bahasa Arab tidak, yang penting masuk dulu. Nah, kalau sudah di dalam surga insya Allah bisa bahasa Arab. Makanya kita minta supaya dimasukkan ke dalam surga. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Insyaallah 5 waktu kita baca terus tuh. Allahumma antas salam, kau yang maha damai ya Allah, wa minkas salam, darimu kedamaian itu, wa ilaika ya'udus salam, kembali kepadamu ya Allah, fahayyina rabbana bisalam, damaikan hidup kami ya Allah, wa adkhilnal jannah darussalam, masukkan kami ke surga, negeri yang penuh dengan kedamaian. Wong kita tinggal di kampung Sunnah Az-Zikra aja udah damai bener. Gak ada yang ribut-ribut ya. Gak ada yang saling mengejek, menghina satu sama lain. Kalaupun ada sesuatu dimusyawarahkan, kalaupun ada sesuatu mengingatkan dengan jalan yang hak, dengan cara yang baik, bukan saling melemahkan, bukan saling menjatuhkan. Bahkan kalaupun sudah diingatkan sulit juga kita bawa dalam doa-doa kita di tengah malam, di waktu-waktu orang mungkin yang didoakan tidak mengetahuinya, di waktu-waktu mustajab. Allahu Akbar. Ini aja perasaan udah damai begini, apalagi di surga. Wa adkhilnal jannah darussalam, ya Allah masukkan kami ke negeri yang penuh dengan kedamaian. Kita masih ingat betul dulu Murabi selalu bilang, kalau udah di surga mak-mak nggak ada cemburu. Udah lihat film Suamiku Menangis? Ya, udah nggak ada cemburu di surga. Di surga nggak ada ngomong-ngomong jelek, yang ada indah, 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 senyum, senyum, bahagia, bahagia. Makanya itu kita minta terus jangan pernah lupa, wa adkhilnal jannata darussalam, masukkan kami ya Allah ke dalam negeri yang penuh dengan kedamaian, surga. Insya Allah Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayahanda, bunda, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, 3 kunci kebahagiaan. Yang pertama, idza u'tiya syakara, jika dia diberi nikmat maka dia bersyukur. Yang paling bersyukur namanya Abdus Syukur. Bukan nama saya, tapi Allah menyebutkan begitu kan. Ada dalam Al-Quran, surat apa ya? Wa qalilan min ibadiyash syakur, surah Ibrahim. Ya. Bersyukur ini menjadi kekuatan. Dan orang yang bersyukur pasti dikasih lebih nikmatnya oleh Allah, ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum, surah Ibrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Kayaknya suasana gini enak betul ya. Kalau duduk keluarga, bikin taklim keluarga, tarbiyah keluarga. Misalnya ayah yang membacakan ayat Al-Quran, ibunya, istrinya mensyarahkan, menjelaskan, anaknya menyimak. Atau ayahnya menjelaskan, anaknya membaca ayat Al-Quran, ibunya menyimak. Atau kita dengarkan pensyarahan dari anak-anak kita. Masya Allah, rasanya bahagia betul. Ini terutama yang anak-anaknya pulang dari pesantren, dari sekolah, liburan sekarang. Alangkah indahnya di rumah bikin halaqah. Saya membiasakan itu, kalaupun tidak di rumah, kadang di mobil. Kalau anak-anak lagi ikut perjalanan misalnya, begitu, udah di mobil. Anak baca ayat, kadang dia menerjemahkan, kadang dia menjelaskan. Dan banyak kita kadang-kadang mendapatkan masukan-masukan dari anak. Nah, ini artinya apa? Proses belajar nggak boleh berhenti. Dan kadang kita bisa mendapatkan ilmu dari yang lebih muda, mendapatkan hikmah yang tidak kita duga. Nah, suasana itu kalau terbangun rasanya indah sekali. Apalagi kalau bacaannya kayak Imam Suruh. Masya Allah ya, bacaannya enak, indah, dengernya aja udah enak. Apalagi ketika kita pahami kandungannya. Ayat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberi nikmat kepada kita. Ya, nikmat kehidupan, nikmat menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim. Oh, bahagianya luar biasa. Bisa mengucapkan la ilaha illallah, itu nikmat yang luar biasa. Saya mau kasih kabar gembira, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr. Ini agak panjang hadisnya, saya sarikan saja. Kurang lebih begini. Ya. Ada seorang yang terpilih dari umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat dia dibentangkan untuknya ada 99 kartu. Ya. Hadis ini sering disebut dengan hadis bitaqah. Bitaqah itu artinya kartu. Ya. Ya. Ada 99 kartu. Dan 99 kartu yang dibentangkan ini adalah catatan dosa. Catatan tentang keburukan orang ini di dunia 99 kartu, dan setiap satu kartu adalah sejauh mata memandang. Kalau sejauh mata memandang itu artinya udah gak terkira. Bahasa Betawinya seabrek-abrek. Ya, atau bejibun, tahu bejibun? Sudah banyak sekali catatannya, satu kartunya saja sudah sejauh mata memandang. Bayangkan sampai 99 kartu. Lalu Allah tanya kepada hamba ini kira-kira catatannya valid apa hoax? Valid apa ini catatannya bohong nih? Dia bilang apa? Benar semua ya Allah. Catatan itu benar, valid, diakui oleh hamba tadi. Allah tanya lagi, kira-kira yang nyatet ini apakah berbuat zalim kepadamu? Apakah yang mencatat ini berbuat zalim kepadamu? Kata hamba tadi lagi, enggak ya Allah, dia benar. Berarti catatannya benar, 99 kartu, dan setiap satu kartunya adalah sejauh mata memandang. Lalu ditanya lagi oleh Allah, kira-kira kamu punya uzur enggak?
punya nggak catatan kebaikan? Barangkali selain 99 itu dia masih menyimpan ada kebaikan. Hamba itu jawab, nggak ada ya Allah. Dia tidak merasa punya kebaikan yang tersimpan. Nah, disinilah Rahman dan Rahimnya Allah. Rahman Allah untuk seluruh makhluknya, tapi Rahimnya Allah buat orang beriman dan nanti di akhirat. Maka sering kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Rahim Allah insya Allah untuk kita yang beriman kepadanya. Di dunia yang kafir boleh berjaya, di dunia yang kafir boleh kaya, di dunia yang kafir boleh punya jabatan, di dunia mereka juga mendapatkan menghirup udara segar, merasakan nikmat dari Allah. Tapi nikmat nanti di akhirat adalah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana ketika orang tadi mengatakan nggak ada ya Allah, nggak ada catatan kebaikan? Allah keluarkan satu kartu lagi. Maaf, dalam bahasa kita inilah kartu sakti. Kartu sakti. Kata Allah, ada. Kau punya kebaikan itu. Apa kartu itu? Ternyata kartu itu adalah catatan La ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kau masih punya kebaikan. Kebaikan itu apa? La ilaha illallah. Lalu ayahanda, ibunda, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 99 kartu tadi, catatan keburukannya diletakkan fi kifatin. Kalau ini timbangan, satu daun timbangan, fi kifatin, 99 diletakkan di satu daun timbangan. La ilaha illallah, kartu la ilaha illallah fi kifatin diletakkan di daun timbangan yang lain. Kira-kira kalau pakai logika, 99 penuh dengan catatan keburukan dengan satu kartu, kira-kira berat yang mana? Ya, kalau pakai pikiran kita, 99 catatan full dengan satu kartu la ilaha illallah, mungkin kita mengatakan 99. Tapi rahmat Allah, kasih sayang Allah, ternyata apa? Timbangan yang lebih berat adalah timbangan la ilaha illallah. Inilah yang ingin saya sampaikan. Bahagianya jadi orang beriman, bahagianya di hati ini la ilaha illallah. Sering kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka insya Allah inilah yang menjadi pemberat timbangan kita. Makanya namanya tahlilan. Tahlilan itu artinya mengucapkan la ilaha illallah. Itu tahlilan. Jadi kalau ada acara tahlilan bukan mengucapkan la ilaha illallah, bukan tahlilan namanya. Tasbih mengucapkan subhanallah. Kalaupun pegang biji tasbih, bijinya muter, tapi kita nggak bilang subhanallah, bukan sedang bertasbih namanya. Takbir, takbir artinya mengucapkan Allahu Akbar. Walaupun mukul beduk sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya, iramanya indah, tapi kalau tidak mengucapkan takbir, bukan takbir namanya. Allahu Akbar itu takbir. Jadi kalau ada orang tahlilan, biarkan. Kenapa? Orang tahlil mengucapkan la ilaha illallah di mana saja, kapan saja. Mengapa? Karena itulah yang akan menjadi kesaksiannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa waktu yang lalu saya ke Tanjung Pinang mewakili Majelis Az-Zikra. Ada perkumpulan dengan tarekat yang menyebut dengan zikir anfas, zikir nafas, ya. Dan
ada yang saya suka, mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nadanya memang agak beda sedikit dengan kita di sini, tapi ada kebahagiaan di situ. Nadanya begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bersama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekali lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Kan boleh-boleh saja begitu ya. Apalagi kalau sama anak-anak kecil mungkin mereka akan lebih semangat begitu ya. Itu saya udah coba kemarin, saya kumpulin anak-anak kecil. Wah, itu anak-anak 2 tahun berdiri-berdiri sambil begini tangannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Allahu Akbar. Nah, sejak mendapat itu saya begini, ya Allah, dengan mengucapkan la ilaha illallah, dengan meyakini la ilaha illallah, yang akhirnya menghayati la ilaha illallah, sistem hidupnya la ilaha illallah, inilah tingkat keimanan tertinggi. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Ada 60 cabang iman. Adnaha yang paling ringan, imatatul adza anit tariq, menghindarkan duri dari jalan, memindahkan sesuatu yang menghalangi atau menjadikan tidak nyaman di jalan. Kalau ada pohon tumbang, kita tergerak untuk memindahkan dahan yang menghalangi jalan, tanda dia punya iman. Kalau ada sesuatu yang menyulitkan orang lain, kita angkat kesulitan itu, tanda di situ ada iman. Wa a'laha la ilaha illallah, dan cabang yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Ini cabang iman yang tertinggi. Sistem hidup la ilaha illallah. Ayahanda, ibunda, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali bahwa bahagialah jadi orang-orang beriman. Makanya jangan digadaikan iman kita. Jangan hanya karena menyenangkan orang lain kemudian kita sudah mulai melunturi iman kita. Ikhwah, ayo kita syukuri ini dan syukuri nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Makanya bangun tidur, alhamdulillah. Terus ala kulli hal, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau kita merasakan kesenangan, kebahagiaan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ustaz Rizki udah di wisuda, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah yang menjadikan sempurna nikmat itu. Wisuda S1, lanjut lagi S2, S3, S7, sekarang udah ada S10, oh S9. Allahu Akbar. Kalau rasanya kurang nyaman, belum rasa nikmat betul, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Pasti juga ada hikmah, pasti juga ada maksud Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, kalau diberi nikmat dia bersyukur. Kunci bahagia yang kedua, wa idza betulia sabara. Kalau dia diberi ujian, dia bersabar. Maka murabbi kita mengingatkan, semakin orang bersyukur, dia akan semakin sabar.
Semakin dia sabar, semakin dia bersyukur. Kalau sudah mulai kurang rasa syukur, itu pun akan mengurangi rasa sabar. Semakin berkurang rasa sabar, maka rasa syukurnya juga berkurang. Sabar sama syukur nggak bisa dipisah. Mana yang namanya sabar di sini? Jadi kalau yang tinggal di jalan sabar, sabarnya harus lebih kuat. Yang tinggal di jalan syukur, syukurnya harus lebih hebat. Yang tinggal di jalan ikhlas, keikhlasannya tidak perlu diragukan. Ya. Yang tinggal di jalan tawakal, dia harus jadi orang yang tawakal kepada Allah. Yang tinggal di jalan sakhoya, dia harus jadi orang dermawan. Tinggal di jalan tawadhu, dia harus jadi orang yang rendah hati. Tinggal di jalan tawadhu tapi takabur, belum cocok namanya. Tinggal di jalan tawakal ngeluh melulu, belum tawakal dia. Tinggal di jalan ikhlas, terus belajar ikhlas, insya nama itu jadi doa, insya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad. Ntar begitu kalau lagi dapat ujian ya gitu aja, bahagia aja terus. Kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Gak ada yang berhak disembah kecuali Allah. La maqsuda illallah, tiada yang dituju kecuali Allah. La matluba illallah, tidak kepada siapapun kita meminta kecuali hanya kepada Allah. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau udah suka sama seorang hamba, hamba ini dikasih ujian. Dan ujian kita tergantung iman kita. Jadi kalau kuat imannya, dikasih ujian lebih berat, lebih berat, lebih berat, lebih berat. Tapi Allah juga mengingatkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua udah ada takarannya. Makanya kalau kita ngadu sama makhluk, banyak curhat sama makhluk, jangan-jangan dia senyum. Punya masalah curhat sama tetangga, tetangga senyum aja dengerin omongan kita. Kenapa? Masalah dia lebih besar. Kadang-kadang orang datang kepada saya cerita begini begitu, saya senyum-senyum, bukan hebat, bukan kelihatan, waduh dia mah masalah gini kecil buat dia. Enggak, orang masalah kita lebih besar. Jadi kita senyum-senyum saja. Maaf ibu, jangan tersinggung ya. Ini ketemu Robi dulu cerita begitu. Ada seorang suami kemana-mana selalu bawa foto istrinya, ditaruh di sakunya, di dompetnya. Setiap dia menghadapi masalah, gampang dia buka dompetnya, dia pandang foto istrinya, senyum dia, alhamdulillah ala kulli hal. Ada masalah lebih berat lagi, dia buka lagi, dia pandang foto istrinya, dia senyum lagi, alhamdulillah ala kulli hal. Temennya sewaktu-waktu pengen tanya nih, hebat benar istrimu itu. Setiap kau pandang fotonya, seolah masalahmu kecil, kau tersenyum, kau memuji Allah. Rupanya ada rahasia. Tidak ada yang lebih besar dan masalahnya daripada ini. Allahu Akbar. Maaf bunda ya. Enggak. Kalau pandang foto istri, senanglah, bahagia kita.
Kadang kita pandang fotonya, Masya Allah, apalagi foto waktu nikah, ya Allah senyum kita. Udah 10 tahun, 20 tahun, wajahnya berubah, bak rembulan. Tahu rembulan? Bulat. Senyum lagi kita, ya Allah, bahagia, bahagia. Baik, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian itu pasti. Tidak mungkin orang hidup tanpa ujian. Ya kuncinya ya bersabar. Terus kalau kita nggak mau sabar, mau ngapain? Apakah selesai masalah? Allah yang maha memberi solusi dari masalah-masalah kita. Terakhir yang ketiga, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza adnaba istaghfara, kalau dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, segera dia taubat, dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah menjadi ahli istighfar. Amin ya rabbal alamin. Terus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kesimpulannya, satu, kalau dikasih nikmat bersyukur, kalau dikasih ujian bersabar, dan kalau berbuat salah segera taubat, istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kajian kita pagi ini dengan membaca Sayyidul Istighfar 3 kali. Semoga Allah ampuni seluruh dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita min ahlil jannah, akan menjadi penduduk surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ayahanda, bunda, ikhwah jamaah adzikra, jamaah dzikir, dan saudara-saudariku semua kaum muslimin dimanapun berada, insyaallah Selasa malam Rabu besok kita berzikir di Masjid At-Tin Jakarta. Rangkaian acara dari siang sudah mulai ada kegiatan, dan puncaknya malam insya Allah kita akan berzikir di Masjid At-Tin Jakarta Timur. Oleh karena itu silakan sampaikan kepada ikhwah semuanya, kita hiasi malam kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hari Selasa malam Rabu di penghujung tahun 2019 bersama kita berzikir di Masjid At-Tin. Bukan karena malam tahun baru, bukan, tapi kita berzikir kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, terus berzikir di mana saja, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.